Bang cari info dong kenapa kalau pemain jadi Arsenal gampang. Ini sebenarnya saya apa ya? Kenapa pemain Arsenal nih gampang cedera? Eh ini saya klip aja deh. Nanti ini sekalian saya klip ya. Jadi sebenarnya ini adalah problem yang mendera klub-klub papan atas. Ya, jadi ini sebenarnya bukan problem yang eksklusif Arsenal, sebenarnya enggak. Jadi ini adalah problem yang mendera semua tim papan atas. Terutama di Liga Inggris. Kenapa? Liga Inggris ini adalah liga yang kita nggak boleh rotasi pemain sembarangan. Berbeda dengan Liga Spanyol, La Liga gitu ya. Berbeda dengan Ligue 1, berbeda dengan Bundesliga, di mana kalau kita La Liga masih mending tuh. La Liga tuh paling nggak ada persaingan antara Madrid dan Barcelona. Jadi mereka juga nggak bisa sembarangan apa ya, kalau kalau sampai satu kepleset. Nah, ini kan yang satunya bisa ngejar gitu. Tapi kalau kayak di Bundesliga, kayak di Ligue 1 itu udah Dortmund Munchen itu dominasinya udah gila banget. PSG itu lebih lebih gila lagi kalau kita bandingkan kompetisinya. PSG dengan tim-tim lain di Ligue 1 itu udah kayak nggak kekejar. Jadi ini yang membedakan apa ya? Membedakan IPL. Kayak kita lihat kemarin Leeds bisa ngalahin Chelsea. Sama Manchester City aja bisa Leeds ini menekan Manchester City ini sampai menit-menit akhir satu pertandingan gitu. Jadi eh di IPL ini nggak ada yang namanya tim yang mudah gitu. Jadi semua tim ini sangat sulit. Jadi kita harus memainkan selalu pemain terbaik, pemain terbaik, pemain terbaik. Dan ini tentu memberikan beban permainan yang sangat tinggi bagi para pemain. Belum lagi ditambah kita ini ada Champions League, lalu ada Carabao Cup, lalu juga ada FA Cup. Jadi pertandingannya banyak juga nih. Ada 4 kompetisi gitu kan selain IPL. Jadi ada 3 kompetisi selain IPL. Totalnya ada 4 kompetisi yang kita ikuti gitu. Jadi beban permainannya sangat tinggi. Belum lagi ditambah lagi ada jeda internasional dan para pemain ini harus ikut untuk apa ya, timnas mereka masing-masing, karena semua semua pemain yang ada di klub papan atas tentu akan dilirik oleh timnasnya masing-masing untuk dipanggil ke timnas mereka. Nah, ini jadi pertama di Arsenalnya sendiri beban permainannya nggak bisa rotasi sembarangan ya, karena tadi sekali lagi tim papan bawah pun bisa memberikan perlawanan yang luar biasa gitu ya. Kedua, beban permainan di Arsenal ini juga tinggi. Tadi kan kita ada di 4 kompetisi. Lalu ya pemain yang ada di Arsenal pasti ikut timnas gitu. Jadi semua ini menjadi satu, itu beban permainan dari semua pemain ini ada di level yang luar biasa dahsyat ya. Ditambah lagi ini satu lagi nih yang nambahin, UEFA dan FIFA juga setiap kali ada kesempatan itu bikin kompetisi aneh-aneh gitu loh. Yang nambahin lagi beban permainan dari para pemain ini. Ya, contohnya Club World Cup kemarin gitu ya. Terus European Nations League. Nah, itu. Ya, ini pertandingan-pertandingan yang menurut saya kompetisi-kompetisi yang nambah-nambahin beban permainan. Contoh lagi itu kayak Champions League. Dari fase grup menjadi fase liga itu nambah 2 pertandingan. Untuk mereka yang playoff nambah lagi 2 pertandingan. Jadi nambah 4 pertandingan untuk fase awal dari Champions League. Jadi ya itulah makanya kenapa pemain di Arsenal ini kok gampang cedera, karena kondisi-kondisi ini ya. Ditambah lagi kita ngomong ada lagi yang namanya kondisi sial gitu loh. Kondisi sial ini ya kayak Saliba kemarin gitu kan, pas lagi latihan mengalami benturan lalu jadi
nggak bisa ikut pertandingan karena cedera, karena apakah itu memar, kesleo atau apalah itu ya. Intinya pada saat latihan dia mengalami cedera gitu kan. Nah, ini kan satu hal yang kalau saya bilang itu random gitu, sesuatu yang nggak diduga, tapi kesialan itu bisa terjadi. Jadi semua itu diakumulasi total. Nah, itulah kenapa pemain di Arsenal ini jadi gampang cedera. Tapi menurut saya sekali lagi ini bukan satu apa ya, bukan satu problem yang eksklusif Arsenal. Kalau kita lihat di musim ini dari tim-tim lain juga mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi cedera pemain ini juga banyak gitu. Kita lihat Tottenham itu juga mengalami badai cedera mereka sendiri kan kemarin. Lalu juga kayak siapa lagi? Manchester United pun bahkan yang mereka hanya main seminggu sekali aja ya, kali ini mereka nggak ada pertandingan Eropa. Carabao Cup juga udah keluar, FA Cup masih nanti tahun 2026. Itu aja mereka masih kena kena kasus cedera yang ya lumayan lah dalam perbandingannya dengan jumlah game yang harus mereka lakoni, beban permainan yang harus mereka lakoni. Itu aja mereka kena kena cedera. Liverpool walaupun nggak banyak tapi juga cedera mereka lumayan gitu. Jadi buat saya ini sebenarnya bukan hanya Arsenal gitu, tapi ya memang karena profil pemain kita yang cedera lebih besar gitu. Jadi ini kelihatannya di kita aja gitu ya. Jadi kira-kira sih seperti itu sih kenapa pemain kita eh, cederanya cukup banyak gitu ya. Kalau mau menyalahkan dari beban latihan, menurut saya sih kayaknya enggak lah gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu kenapa, karena data latihan ini kan nggak dibuka untuk umum gitu. Jadi nggak bisa ngomong juga saya apakah ini cederanya karena latihan yang terlalu berat, karena ya data latihan ini nggak dibuka untuk umum. Data latihan ini hanya untuk internal klub, jadi kita nggak bisa tahu juga apakah beban latihannya terlalu berat gitu kan. Itu satu hal yang tidak bisa kita ungkap. Jadi ya kalau dari saya hanya melihat dari faktor-faktor yang bisa saya lihat sebagai fans, faktor-faktor itulah yang menyebabkan para pemain kita ini gampang cedera. Dan itulah makanya kita, dan ini sebenarnya bukan kita sih, Arteta gitu ya. Arteta harus bisa membagi beban permainan dari para pemainnya. Jangan mainnya itu-itu aja gitu kan. Karena kalau saya lihat dari kita musim berapa? Musim 2022-23 ya, itu dimana kita kan pertama kali bisa bersaing dengan Manchester City untuk perebutan gelar Liga, lalu 23-24, lalu kemarin juga 24-25. Kan yang dimainin kan pemainnya oleh Arteta kan, yang dimainin kan itu-itu aja gitu loh. Kita udah tahu banget kan, ini paling nanti line up-nya keluar ini gitu. Jadi bahkan dari fans channel pun sampai nggak bikin lagi untuk apa ya, untuk perkiraan line up, karena kita udah tahu yang paling line up yang keluar turun si ini dan ini gitu, karena yang dipasang itu terus gitu ya. Nah, ini musim ini baru mulai lebih berani lah dia untuk rotasi, tapi menurut saya itu juga masih kurang apa ya, masih kurang berani lah. Menurut saya masih banyak pemain-pemain yang harusnya diistirahatkan, nggak usah main dulu di pertandingan-pertandingan tertentu, tapi ya oleh Arteta masih dimainkan juga gitu. Nah, ini sih jadi buat saya satu apa ya, satu kritisi saya buat Arteta, gunakanlah skuadmu Arteta, ini sekarang skuadnya banyak, jadi rotasi lah lebih sering gitu ya, jangan jangan nunggu sampai udah kepayahan baru bingung gitu kan, ini rotasi atau enggak ya gitu.
Ya itu, jadi itu ya dari saya nih Bang William ya, kenapa pemain kita kok gampang cedera. Jadi dari saya melihatnya arahnya ke sana. Kalau sekali lagi saya nggak bisa ngomong tentang latihan karena saya nggak tahu tentang data latihan dari pemain Arsenal ini seperti apa gitu ya. Oke, ini nanti saya klip jadi biar mungkin juga teman-teman nanti yang di luar nggak perlu nyari bingung ya ini. Oke, next 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 next.